Oke, jadi ada kasus nih. Mungkin ada juga teman-teman yang relate ya. Ada yang udah rajin pakai etiket biru. Nah, giliran lepas etiket biru, breakout tuh. Pakai skincare biasa nggak bisa dia. Nah, itu emang etiket biru bikin breakout kah kalau dilepas? Atau gimana? Etiket biru itu tuh nggak yang berbahaya gitu ya kalau memang mendapatkannya itu benar. Jelas etiket biru pasti didapatkannya dari resep dokter dan diberikannya juga sama apoteker. Itu yang harusnya. Tapi kalau mungkin ada yang beli di luar sana, masih banyak banget di marketplace yang jualan etiket biru tanpa pengawasan dokter dan apoteker, itu yang salah. Itu melanggar regulasi. Bisa aja bahan aktif atau bahan ingredients yang dipakai di dalam etiket birunya tidak aman gitu loh, dengan bahan berbahaya. Pertama yang itu cara mendapatkannya itu benar apa enggak? Apakah orang-orang ini tuh mendapatkan etiket birunya itu benar dari dokter dan apoteker atau enggak gitu loh. Kalau ternyata benar gitu, udah sesuai, udah pakai rutin, tiba-tiba membaik, tiba-tiba dilepas gitu. Nah sebenarnya etiket biru ini kan isinya macam-macam. Etiket biru emang dibuat untuk satu orang sesuai permasalahan kulitnya masing-masing. Isinya pun pasti disesuaikan dengan permasalahan kulit atau kondisinya masing-masing gitu loh. Nah pasti kan beda-beda tuh. Yang tahu waktu ngeliat kondisi itu kan dokternya. Misalkan dokternya ngelihat emang ini belum bisa dilepas nih gitu. Mungkin dia lagi masa pengobatan lah ibaratnya, menggunakan antibiotik misalkan dalam jangka waktu sekian. Ternyata sebelum waktu sekian ini tadi, mungkin pasien itu udah nggak sabar, terus udah ngerasa membaik, terus di stop. Padahal kita tuh harus maintenance bener-bener sampai, apalagi kalau jerawat itu nggak bisa kita ngerasa itu udah baik, terus ya udah kita bakal sembuh dan nggak bakal jerawatan lagi. Itu kayak jarang dan bisa dibilang mustahil gitu loh. Jadi kalau orang yang udah kena jerawatan apalagi sampai parah, itu biasanya maintenance-nya lebih susah karena untuk menekan si jerawat itu nggak on lagi gitu loh. Jadi walaupun jerawatnya udah membaik, itu kita harus bener-bener mastiin kalau jerawatnya tuh udah bener-bener kayak itu kayak bersih, dan ketika bersih pun itu kita tetap harus ada maintenance-nya gitu loh. Mungkin pas maintenance ini orang tuh ngelepas tuh tanpa konsul dulu, maksudnya tanpa kayak sepengetahuan dokter. Jadi kayak ya dia merasa aja udah membaik, dia lepas. Mungkin sebenarnya dokter ini belum, berarti kayak ini sebenarnya kamu tuh masih dalam masa pengobatan gitu, belum tapi kamu tuh udah lepas gitu ya. Jadi kayak ya kamu nggak nurut aja dari aturan yang seharusnya gitu loh. Jadi makanya kenapa dia break out. Tapi tentu pasien tuh punya hak untuk tanya ke apotekernya atau dokternya itu isinya apa gitu. Karena takutnya kalau ada oknum-oknum yang ternyata harusnya bahannya itu nggak bisa, bahan aktif atau ingredientsnya di dalam etiket biru itu nggak bisa dipakai jangka panjang, takutnya itu jadi dipakai jangka panjang. Nah ketika dipakai jangka panjang malah buat kulitnya tuh ditekan sementara, ketika dilepas dia kayak ketergantungan gitu loh. Itu bahayanya kalau tidak tahu harusnya itu nggak boleh berjangka panjang tapi dipakai jangka panjang gitu loh. Nah itu sih perlunya diskusi sama dokter ataupun apoteker gitu sih. Terus kalau misalkan mau ngelepas pun, misalkan udah ngerasa kayak udah lama banget nih pakainya, udah ngerasa membaik banget nih, kalau melepas ya nggak apa-apa, itu hak pasien juga. Nanti cara ngelepasnya ya tetap jangan langsung jeglek gitu, mungkin dikurangi satu-satu dulu yang etiket birunya, diimbangi sama basic skincare. Jadi balik lagi ke basic skincare, dikuatin lagi skin barriernya sampai benar-benar kuat. Setelah itu baru kalau mau pakai sesuai permasalahan kulitnya yang lain baru oke. Tapi tetap kembaliannya tuh setelah lepas krim etiket biru itu tetap harus diimbangi sama basic skincare yang udah cocok untuk maintenance biar kulitnya tuh nggak langsung jeglek gitu loh, kayak drop gitu loh.